Dapat berapa nih? 270 juta. Cobain amalan ini nih. Cobain aja. Dia dapat 270 juta dengan ngamalin ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku, saudaraku, teman-temanku, Om Budi Channel dimanapun Anda berada, sehat-sehat ya. Jangan lupa bahagia, bahagianya tanpa batas. Jangan lupa bahagia, bahagianya tanpa syarat. Jadi wajib bahagia. Apapun kondisinya saat ini, mungkin masih kurang enak, masih kurang adem ya hatinya. Terus banyak persoalan yang mungkin belum selesai, yang masih buat bimbang. Saya cuma ngajak, cuma ngingetin aja. Teman-teman nggak boleh ngeluh ya, wajib bersyukur. Karena dengan bersyukur, nanti Allah tambahin lagi nikmatnya. Bahkan bukan nikmat aja, tapi persoalan bisa selesai. Pokoknya rezeki bagus deh. Hidup lebih enak lah, banyak bersyukur deh ya. Saya hanya bisa doakan semuanya teman-teman selalu diberikan kesehatan, kemudahan dalam segala urusan, kekayaan rezeki, harta yang berlimpah ruah dan berkah. Yang punya utang segera lunas, yang hajatnya belum dikabul, segera Allah kabulkan, kebahagiaan dan keselamatan dunia akhirat bersama orang-orang yang dicintai. Amin Allahumma amin. Yang belum subscribe, minta tolong subscribe dulu, tekan tombol jempol ke atasnya, itu like-nya ditekan, aktifkan loncengnya, biar dapat notifikasi kalau ada video terbaru dari kami. Terus yang teman-teman yang punya doa terbaik, yang punya doa nih ya, sambil nonton video ini, mungkin punya doa pengen rumah, pengen motor, mungkin pengen kerjaan, pengen hutang lunas, apapun itu doanya, silahkan tulis di kolom komentar sambil nonton video ini. Andai kata jutaan orang nonton video ini, terus mengaminkan doa kita secara berjamaah, lalu Allah kabulkan. Mau atau mau banget? Kalau mau banget, silakan tulis doa terbaiknya di kolom komentar sekarang. Yang mau ikut grup gratis, silakan. Linknya ada di deskripsi, diklik aja masuk. Itu nggak dibuka fitur chatnya, cuma nanti ada pemberitahuan tata cara riyadhah sholawat. Ya, silakan dipraktikkan kalau mau, istiqomah kan. Mudah-mudahan banyak keajaiban. Yang mau ikut kelas online, monggo tanya aja ke admin. Jadi kalau mau ikut kelas online nanti ada grup sendiri, kita bisa ngobrol dan kita belajarnya tatap muka lewat Zoom meeting. Mau ikut grup gratis silakan. Mau ikut kelas online monggo, diatur-atur aja. Teman-teman, di video kali ini izinkan saya kembali membacakan testimoni dari salah satu keluarga Om Budi. Keluarga Om Budi Channel ya, keluarga besar Om Budi Channel yang mengirimkan testimoni. Mudah-mudahan jadi wasilah kebaikan ya buat semuanya, buat yang ngirim juga tentunya berkah. Kita semua berkah, yang nonton juga semua berkah ya. Yang punya utang segera lunas, yang hajatnya belum dikabul segera Allah kabulkan ya, biar ibadahnya biar enak, biar adem, hidupnya biar tambah enak lagi ya. Gak ada persoalan mah enak ya, merdeka ya. Dibacain aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Om Budi. Sekarang saya ingin berbagi testimoni yang sangat luar biasa. Saya bisa mendapatkan rezeki 270 juta secara tak terduga hanya dalam beberapa bulan. Setelah saya istiqomah mengamalkan riyadhah sholawat dan mempraktikkan ilmu magnet uang yang Om Budi ajarkan. Memang saya jarang komen di grup, tapi saya selalu nyimak apa yang Om Budi atau admin sampaikan. Beberapa bulan yang lalu, saya berada di titik terendah hidup saya. Bisnis macet, tagihan numpuk, dan saya merasa seperti tidak punya jalan keluar. Sampai akhirnya saya lihat video Om Budi di YouTube yang memperkenalkan saya pada riyadhah sholawat dan ilmu magnet uang. Awalnya saya ragu, tapi saya memutuskan untuk mencoba karena saya tidak punya pilihan lain kecuali mendekat pada Allah. Keren ya. Menurut saya riyadhah sholawat adalah amalan intensif membaca sholawat dengan niat khusus dan jumlah tertentu selama waktu-waktu tertentu.
seperti yang diberikan di kelas online. Itu sangat lengkap dan dahsyat. Contohnya, saya diberikan amalan membaca sholawat Jibril minimal 1000 kali setiap hari selama 40 hari. Nggak cuma baca, saya jaga wudhu, sholat tahajud, dan zikir khusus seperti yang diberikan. Ini teman-teman nih kalau pengen amalannya, dapat berapa nih? 270 juta, cobain amalan ini nih, cobain aja. Dia dapat 270 juta dengan ngamalin ini. Nggak cuma baca, saya juga jaga wudhu, sholat tahajud, dan zikir khusus seperti yang diberikan. Menurut saya ini bukan sekedar bacaan, tapi bentuk latihan jiwa dan ketundukan penuh pada Allah. Apalagi ilmu magnet uang keren banget. Metode spiritual untuk menarik rezeki dengan cara membersihkan energi batin, memperkuat niat, dan membangun resonansi positif terhadap kekayaan. Bukan pesugihan atau praktik menyimpang, ini ilmu yang bersumber dari niat suci dan keyakinan. Saya banyak diajarkan untuk menyatukan energi niat, afirmasi, dan sholawat, serta visualisasi positif rezeki yang datang. Saya melakukan afirmasi setiap hari. Hari pertama terasa berat, banyak godaan untuk menyerah, tapi saya terus jalan. Hari ke-7 mulai terasa ringan. Hari ke-15 mulai ada perubahan kecil. Utang sedikit-sedikit mulai lunas. Pelanggan mulai berdatangan. Di hari ke-40, saya seperti dibukakan pintu-pintu tak terduga. Transfer besar datang dari klien. Transfer besar datang dari klien lama. Proyek lama yang tertunda cair. Dan tiba-tiba ada orang yang ingin investasi ke bisnis saya. Total yang saya dapatkan dalam 3 bulan setelah mengamalkan riyadoh dan ilmu magnet uang adalah 270 juta rupiah. Saya awalnya nggak percaya, tapi itulah janji Allah. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan membukakan jalan keluar dan memberikan rezeki dari arah yang tak disangka-sangka. Bener ya? Bener kan? Ini kisah nyata yang saya alami. Bonus yang saya dapatkan tidak sebanding dengan apa yang saya kerjakan. Ibadah saya belum baik dan belum sempurna, tapi Allah sudah memudahkan segalanya. Semoga Allah melimpahkan berkah untuk Om Budi dan semua tim yang ikhlas mengajarkan jalan kebaikan ini. Semoga makin banyak orang yang terbantu seperti saya. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren ya? Ya biasanya, nggak biasa sih emang pada dasarnya seperti itu sih teman-teman. Tenang aja dulu, karena dengan tenang itu nanti inspirasi datang. Dengan tenang itu nanti semuanya dibuat mudah gitu ya. Setelah tenang ya kita pasrah ke Allah, jangan langsung ikhtiar gitu. Kadang-kadang kita ada apa-apa tuh langsung ikhtiar, cari gimana caranya selesai. Ini gimana nih biar selesai cepet-cepet gitu. Padahal yang pertama dilakukan, yang belum subscribe dulu, tekan tombol jempol ke atasnya, like-nya, aktifkan loncengnya biar dapat notifikasi kalau ada video terbaru dari kami. Follow Instagram, TikTok, sama Facebook. Jadi yang harus pertama dilakukan itu apa kalau ada persoalan atau apapun masalah? Yang pertama dicari itu Allah dulu. Setelah Allah, baru kita ikhtiar. Jangan dibalik. Kadang-kadang kita langsung aja ikhtiar. Wah, langsung cari ini gimana sih nyelesainnya. Ini bagaimana. Capek nantinya. Capek. Tapi kalau ketika kita tenang, kita cari Allah dulu. Mohon, ya Allah, mohon bersamai saya. Mohon beri kemudahan, mohon lancarkan. Nanti Allah langsung kasih tuh. Ada yang langsung, ada yang mungkin sama Allah dibina dulu dalam artian dicoba kita biar diuji biar kita naik derajat, naik kelas. Biar kita lebih paham lagi memaknai dunia ini seperti apa. Biar kita tambah rajin lagi ibadah. Biar kita lebih banyak bersyukur lagi. Dengan cara-cara Allah tentunya. Mohon maaf saya bukan menggurui atau menasihati. Saya bukan ustadz. Apalagi kiai. Saya hanya Om Budi, teman kalian semua yang saya punya cerita. Ya. Pokoknya intinya ketika kita ada apa-apa, yang pertama tuh cari Allah dulu aja. Cari Allah dulu. Tenang, cari Allah. Bicara sama Allah seperti apa yang kita inginkan. Setelah itu baru nanti ikhtiar. Ikhtiar tuh jangan ngoyo, seperlunya aja. Insya Allah dengan seizin Allah
pasti dimudahkan. Nanti ditunjukkan jalan-jalan untuk semuanya menjadi mudah. Kalau kita nggak cari Allah duluan, kita malah cari menyelesaikan persoalan, ya itu nanti malah capek kitanya. Yuk sekarang mah saya bukan ngajak juga, cuma kan saya bukan orang baik. Saya ngingetin aja, karena saya bukan orang baik, yuk ngajak teman-teman yang belum baik jadi baik, yang sudah baik tambah baik lagi. Biar nanti Allah cepet tolongnya. Kita kembali nih ke Allah nih. Ada persoalan kita ke Allah. Bukan mencari manusia atau mencari jalan keluar, tapi kita ke Allah. Nanti Allah kasih tahu tuh sampai di mana nih keyakinan kita. Ada yang langsung ditolong sama Allah, ada yang diuji lagi, ditambah mungkin ujiannya, tapi nggak apa-apa. Ketika ujian itu datang buat kita, Allah sudah punya jawabannya kok. Ya, kita tuh lagi dicintai sama Allah. Allah tuh lagi sayang sama kita gitu. Bukan kita dikasih beban hidup, apalagi utang piutang. Allah benci kita, enggak. Allah tuh lagi sayang sama kita, biar kita nggak terjerumus lebih dalam lagi. Biar nanti ketika kita pulang, nah tempatnya itu bukan di tempat yang kurang baik, tapi tempat yang terbaik. Makanya selama hidup sama Allah dikasih ujian seperti ini. Biar nanti begitu nanti wafat, masuk ke surga, bukan neraka kan gitu ya. Jangan salah kaprah, Allah tuh nggak pernah seneng ngelihat makhluknya susah. Allah tuh sangat nggak suka kalau makhluknya susah. Kita susah tuh Allah nggak suka. Ya. Makanya yuk kembali ke Allah dengan apa? Dengan niat yang baik, dengan benar-benar sujud pengambahan yang benar-benar hanya Allah aja. Nggak ada cara lain, Allah aja, Allah lagi, Allah terus. Nggak ada cara lain, hanya ke Allah kita tempat kita bergantung. Allah tempat kita memohon pertolongan, Allah tempatnya kita mengadu, tempat kita curhat, tempat kita minta apapun hanya kepada Allah. Ya, dan pasti Allah akan mengabulkan doa kita. Cuman kitanya harus sabar. Jadikan sholat sabar sebagai penolong kita. Sabar, yakin aja. Kalau semua lagi diproses sama Allah. Dan nggak mungkin Allah nggak tolong kita. Pasti Allah tolong. Pasti Allah tolong. Beneran. Kita mikirnya gini aja deh. Berpositif thinking. Allah lagi proses nih pengabulan doa kita. Biar nanti waktunya pasti indah gitu aja. Apapun yang terjadi, udah Allah aja deh. Ya. Mohon maaf kalau misalnya kecepatan ngobrolnya, ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Pesan saya jangan capek jadi orang baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.